Oke, malam Mas Aji. Mungkin karena kemarin kita nggak demo-demo, aku mau jelasin soal em, iniku ya, hasil dari praktikum Jarkomku kemarin. Sebentar aku share screen dulu. Aku bakal pertama-tama mulai dari penjelasan perhitungan VLSM dulu. Oke, sebelum ke perhitungan VLSM di sini aku ada hitung jumlah IP-nya. Jadi aku bagi-bagi A1, A2, A3-nya itu berdasarkan ini. Sebentar. Nih, ini dari topologinya. Jadi mulai dari sini ya, urut A1, A2, A3, A4, A5. Terus lanjut ke bawah, A6, A7, A8, A9, A10, dan seterusnya. Aku bagi per kelompok. Oke, mulai dari A1 dulu di sini, aku ngitungnya dari semuanya aku jumlahin. Jadi yang runnya dari Valinor itu 99 tambah 67 tambah Lindon ditambah routernya Valinor itu sendiri. Jadinya dapat 299. Di 299 ini, dia itu jumlah host yang dapat menampung itu masuk ke 2 pangkat 9 atau 512. Nah, dari sini prefix yang digunakan adalah 23. Di sini aku sebenarnya ngitungnya itu tidak manual ya. Jadi pakai formula dari SPS juga karena biar langsung gitu. Kan dari sini kan 512 itu kita tahu itu adalah 2 pangkat 9. Sebenarnya aku taruh sini. Dan prefix itu adalah 32 dikurangi pangkat yang dibutuhkan. Jadi rumusku adalah eh, 32 dikurangi E dari selnya yang di sini. Jadi otomatis gitu. Kalau misalnya di sini misalnya aku ganti 10, 10, ya di sini bakal langsung berubah jadi 22. Tuh. Jadi di sini otomatis prefixnya sudah sesuai sesuai sama yang aku tulis di sini linearnya gitu. Jadi buat perhitungannya kayak gitu. Terus misalnya ada yang 3 kayak gini, aku ambilnya 8 karena juga misalnya eh, dari 4 gitu ya. Kalau misalnya ngambil 4 itu kan pasti dia udah kepake 2 ya buat network ID satu sama buat broadcast satu. Jadi yang bisa dipakai slotnya itu cuma 2. Jadi kalau misalnya dia butuhnya 3, aku ambilnya ke angka 8 gitu. Tuh, jadi kalau misalnya ada yang 62 ini aku ngambilnya di 64. Ini buat pembagian prefixnya. Habis itu aku lanjut ke pembagian IP di VLSN-nya. Aku urutin dulu dari yang prefix yang sebelumnya itu aku urutin. Dari yang prefixnya paling kecil sampai yang paling besar. Baru dari situ aku mulai buat ngehitungnya. Kan network ID yang pertama dimulai dari 192.21.900. Terus habis itu kita lihat yang di prefix pertama itu 22. Berarti kan dia kebutuhannya adalah ini ya 1024 ya. 1024 gitu. Makanya di sini dia mulainya dari 00 ini kan ya. Gateway-nya atau pertamanya dia itu di 01 sampai dengan 3.254. Baru setelahnya dia masuk ke broadcast. Broadcastnya dia di sini 3255. Baru setelahnya aku lanjutin ke A19. Dia bakal nge-start di 192.21940. Jadi jarak selisih di network ID ini adalah jumlah IP host yang dibutuhkan dari prefix ini. Jadi kan karena yang tadi awal itu 1024, 1024 itu kan nambahnya 4 sendiri, 4 di oktet ketiga. Itu nambahnya 4 gitu. Jadi kalau misalnya oktet ketiga yaitu 4 ini juga dikonversi, dia hasilnya sama dengan 1024. Bawahnya juga masih sama, ini ketambahan 1024. Terus bawahnya ini ketambahan 512. Kayak gitu. Pokoknya intinya nambahnya segitu. NetMesh ini adalah prefixnya dalam bentuk oktetnya atau basis 8 ya. Terus juga em, broadcast ini pokoknya yang terakhir, gateway itu yang pertama yang bisa digunakan. Biasanya gateway ini bakal dipakai di router dan bakal jadi IP P4 addressnya. Jadi kayak kalau misalnya dia mau dari LAN itu sendiri mau keluar, itu kan nanti dia keluarnya bakal lewat routernya ini tadi, dan itu pakai gateway-nya ini, gitu.
Mungkin buat perhitungan file SM-nya kurang lebih gitu. Ini buat keseluruhan. Mungkin bisa aku jelasin langsung di config-nya ya, di CPT-nya. Nah, dari CPT-nya ini, config yang pertama, jadi ini kan harus menuju satu-satu ya. Pertama-tama kan kita config di dalam persubnetnya dulu. Jadi persubnet itu harus bisa nyambung, jadi harus bisa ngeping antar subnetnya. Jadi misal kita lihat di Anarion. Anarion, jadi di sini IPv4 address-nya ini adalah gateway dari A1, yaitu 10 titik default gateway-nya itu yang bawah ini. Terus ini IPv4 address-nya itu adalah punyanya Anarion sendiri. Subnet mask-nya ini adalah prefix-nya gitu. Default gateway ini nanti adalah jalur dia keluar atau gerbang dia keluar dari subnet A1 ini, yaitu balik ke routernya lagi. Nah, IPv4 address-nya itu adalah IP dari Anarion, subnet mask-nya ini adalah prefix-nya dia. Kita lihat di Valinor. Nah, di Valinor ini kita lihat di config-nya tadi menujunya yang ke A1 ke sini ya. Ini ke A1. Jadi dia masuk nanti ya ke A1-nya itu lewat IP yang ini, IPv4 address-nya. Subnet mask-nya ini adalah prefix-nya. Itu buat di A1, terus ini juga ada shadow. Ini ya kurang lebih sama, cuma dia bakal beda di IPv4 address-nya aja. Kurang lebih sama kayak LAN-LAN yang lain, cuma dia ngelanjutin aja, karena yang tadi itu udah 10.1 itu udah dipakai sama routernya, berarti LAN-nya adalah seterusnya kan berarti ya. Dari yang tadi Anarion itu 10.3, buat Shadow itu 10.2, berarti sisanya yang Lindon ini otomatis dia adalah 10.4. Kita cek, ya benar. Ini adalah 10.4. Buat prefixnya atau subnet mesh-nya itu sama. Default gateway-nya juga sama kayak LAN yang lain. Gitu. Ini buat satu subnet. Subnet yang lain itu kurang lebih sama tentunya. Dari routernya itu IPv4 address-nya atau yang kita pakai ini ya. Nah ini. Nah, kan kurang lebih sama kayak yang Valinor tadi. Kalau misalnya dia udah punya LAN dan yang paling pojok kayak gini. Mungkin yang agak beda itu di kayak yang di tempat A5 ini. A5 ini kan dia hubungannya antar dua router aja. Hubungannya antar dua router aja, dia ya udah ini yang dari Fornos ini dia ngehubungin ke Amonsel, dari Amonselnya nanti juga bakal ngehubungin ke Fornosnya. Misalnya kita lihat di Fornos ini dia di FA00 itu kan ngarah ke Amonsel. Itu IP yang dipakai. Kita lihat di fast Ethernet 00-nya. Nah, IP yang dipakai itu 201. Berarti kan otomatis yang bakal dipakai Amunsul begitu menuju ke A5 itu setelahnya. Gitu. Kurang lebih gitu buat persubnetnya masing-masing. Dan buat membuktikan apakah dia nyambung atau enggak, kita coba ping dari persubnetnya dulu. Nih, pingnya successful, berarti artinya koneksinya di sini tuh nyambung gitu. Nggak cuma dari antar LAN-nya doang, ini mestinya ke routernya dia juga harus successful. Nah, ini ya sudah terbukti kalau dia successful, berarti jaringannya di sini dia sudah terhubung dengan baik gitu. Itu adalah bukti konfigurasinya berhasil. Itu buat subnet A1. Coba kalau misalnya kita di subnet A5, nah A5 tadi karena kan dia juga agak sedikit berbeda, kita coba ping. Nah, ini successful berarti jaringannya di sini, koneksinya dia sudah benar konfigurasinya, dia sudah terhubung. Oke, mungkin setelah kita konfigurasi satu-satu per subnetnya dan sudah bisa saling nyambung, kita bakal lanjut ke routing. Nah, routing di sini kita benerin per statiknya. Jadi kalau misalnya mau nge-routing dari yang Valinor ini, kita nyarinya adalah menuju ke tempat lain kecuali dari subnet yang ada Valinornya. Jadi Valinor ini nanti bakal menuju ke sini, A2, A5. Pokoknya menuju selain A1 dan A, berapa ini? A3. Ya,
dan A3 gitu. Jadi dan aku di sini mengasumsikan kalau misalnya Valinor ini dia itu kan satu-satunya jalan keluar itu ke sini sama ke ini ya. Kalau misal mau ke sini dia ikutnya ke Valmar. Ini ke Fornos. Kita coba lihat konfigurasi routing statiknya di sini. Nah, karena dia satu-satunya jalan keluar adalah ke Fornos, maka di sini aku mengasumsikan apapun yang dia lakukan, apapun dia mau kemana perginya, itu dia pasti lewat Fornos. Makanya di sini terserah mau kemana, pokoknya lewat Fornos. Karena jalurnya dia keluar satu-satunya hanya Fornos aja, gitu. Nah, sama halnya juga dengan Valmar. Karena Valmar ini kalau misalnya dia mau kemana-mana, pasti lewatnya Fornos. Makanya dia di sini aku isi 00.00 via ini adalah IP-nya Valmar, gitu. Nah, gini, bukan Valmar, maaf, Fornos. Jadi kita lihat dari Fornos ini yang mengarah ke Valinor dia itu yang mana IP-nya? Nah, ternyata yang mengarah di 01 itu adalah di IP 15.178/29. Kita cek lagi di Valinornya yang tadi ya, statiknya nih. Nah, ini makanya yang dia pakai itu adalah 192.219.15.178. Kenapa? Karena ini adalah jalur atau next hop yang bakal dilewatin sama eh, Valinor kemanapun dia pergi. Jadi Valinor ini kemanapun dia pergi, dia pasti ikut Fornos gitu. Makanya di depan itu network sama masnya itu diisi 000, via-nya atau next hub-nya itu diisi sama punyanya Fornos. Karena mau kemanapun si siapa namanya Valinor pergi atau Valmar pergi sama mereka itu pasti ngelewatin Fornos. Gitu. Jadi jalan mereka keluar itu hanya satu, yaitu Fornos. Makanya dia semuanya itu bakal ngikut Fornos. Ini juga sama halnya dengan router-router yang terluar. Karena tadi Valinor, Valmar, itu kan dia cuma punya satu jalan keluar ya. Hal yang sama dengan ini, Gudur. Gudur itu jalan satu-satunya keluar adalah Numenor. Nih ya, Gudur yang ini satu-satunya jalan yang keluar adalah Numenor. Kita coba cek di Gudur ini. Nah, kita lihat konfignya, statiknya sama. Jadi dia mau kemana pun dia keluar, mau kemana pun jalurnya dia pasti melalui Numenor. Maka dari itu, di sini aku asumsikan bahwa network sama masnya itu terserah, makanya diisi 000. Next hubnya adalah rute yang dilalui sama Gudur pertama kali atau next hubnya dia, yaitu di Numenor yang mengarah ke Gudur, jadi ke arah A9 ini di FA01 pas Ethernet 01. Nah, ini nggak muncul. Bentar ya. Nah, kita lihat di 01. Nah, ini kan tadi ya, sama nih, 213. Ini adalah jalur yang dituju waktu kita ngerouting si gudurnya itu. Gitu. Juga ada lagi yang terluar itu ini, Erain. Erain ini juga sama kayak yang sebelumnya. Jadi dia itu pakai 00 juga. Karena satu-satunya jalan dia keluar cuma itu. Nah, ini 15.221. Karena itu tadi, satu-satunya jalan dia mau keluar, satu-satunya dia mau pergi, itu kan pasti lewat putar atasnya dia gitu. Nggak ada jalan lain. Makanya nggak usah ke ngerouting ke statik-statik router router lainnya. Cukup ngikut jalannya si router atasnya aja. Itu sudah cukup membuat dia bisa mengerti jalurnya yang mana. Gitu. Nah, karena ini tadi sudah terlalu banyak buka, biar nggak lemot, bentar ya, aku tutup dulu satu-satu. Sabar ya, Mas. Nah, setelah IP-IP yang terluar, tadi kan IP, maaf, router-router yang paling luar, aku bakal tunjukin buat router yang dia itu mulai sebagai jalur. Jadi dia nggak di paling luar, di jalurnya. Jadi misal Fornos, oke Fornos. Jadi ini kan ya, Valinor sama Valmar itu kalau mau kemana-mana, dia itu ngikut Fornos. Mau kemana pun, mau kemanapun mereka pergi,
itu kan pasti ngelewatin Fornos. Nah, kalau Fornos ini gimana? Kalau kita lihat sebenarnya jalur dia keluar ya cuma satu, cuma Amonsul jalurnya dia keluar. Oke, buat Amonsul kita tetap pakai sama kayak yang Valinor itu tadi karena jalan keluarnya Fornos itu adalah Amonsul. Jadi dia pakai 00.00 itu tadi. Next hubnya adalah jalan Amonsul yang menuju Fornos. Itu adalah jalan pertama kali yang bakal dilewatin Fornos kalau misalnya dia mau turun ke bawah. Tapi di Fornos ini dia itu ada jalur yang kalau misalnya dari Amonsul, semua dari yang Amonsul itu tadi kan pasti ngelewatin Fornos. Nah, Fornos ini harus bisa balik ke Valinor dan juga Valmar. Maka dari itu, di sini routingnya kita perlu ngasih jalannya si Fornos menuju A1, A2, dan juga A4. Soalnya kalau misalnya dia nggak dikasih tahu jalurnya, dia nggak bakal tahu. Jadi kalau misalnya kita habis ngirim nih, misal dari Valinor, oke lewat Fornos, oke lewat Amonsul, terus dia jalan selanjutnya. Begitu balik dari Amonsul ke Fornos, Fornos ini bingung dia mau nurusin kemana. Karena dia bingung mau nurusin kemana, nanti dia balikin lagi ke Amonsul. Karena satu-satunya jalan yang dikira sama yang dipunya sama Fornos itu adalah Amonsul. Kalau misalnya kita tadi tetap pakai 00.00 lewat Amonsul aja dia nggak bakal balikin ke Valinor atau Valmar. Maka dari itu di Fornos ini kita perlu tambahin statik atau routing ke eh, subnet-subnet yang ada Valinor dan juga Valmarnya. Maka dari situ di Fornos ini di static routingnya ini selain dia ikut Amonsul yang baris pertama ini kan tadi next hubnya Amonsul. Nah, dia itu juga bakal nambahin ini A1, A2 dan juga A4 gitu. Yang atas ini adalah yang ngelewatin Valinor dan yang bawah ini yang ngelewatin Valmar. Jadi dia ini dengan dikasih tahu seperti ini, dia jadi bisa mengirimkan data kembali dari yang Amonsul begitu nyampe Fornos nggak dikembalikan ke Amonsul lagi, tapi diteruskan dilewatkan ke arah Valinor dan juga ke Valmar gitu. Ini hal yang sama juga berlaku dengan router-router yang mirip Fornos. Contohnya ini ada di sini di apa ini namanya Mordor. Mordor itu juga mirip banget sama Fornos. Cuma dia lebih simpel ya karena di sini lebih sedikit ya arahnya dari Mordor ini nanti dia bakal mengembalikan ke A15 dan juga A16. A15 di sini, A16 di sini. Next hubnya tentunya sama, nggak kayak yang Fornos tadi. Fornos tadi itu kan ada dua, ada Valinor, ada Valmar. Kalau yang di sini kebetulan cuma satu ini doang, satu next hub doang. Yang dilewatin yaitu next hubnya Ireng gitu. Makanya di sini next hubnya diisi hanya punyanya Ireng. Yang depan ini adalah subnet yang dituju gitu, A15 dan juga A16 gitu. Harusnya dari subnet-subnet yang setelahnya itu juga mirip, sama. Buat yang ini juga Amrod. Ya, Amrod ini dia nanti bakal selain dia ngikut Minastir, dia juga bakal mengembalikan ke Morgoth dan juga Throne. Ini sama, Anor ini dia selain ke Minastir dia bakal mengembalikan ke sini, ke A berapa ini? A19 gitu. Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya, Numenor. Numenor ini juga mirip sama yang sebelumnya, cuma yang dia tuh jauh lebih banyak. Soalnya dia itu juga punya banyak sekali router ya. Jadi ada dua router besar di sini yang kita nggak bisa langsung ngembaliin jadi satu dan sesimpel Mordor gitu ya. Mordor kan ada dua aja. Nah, sedangkan Numenor ini dia punya Gudor, punya Mordor, dan Mordor ini juga isinya ada dua. Dan di Gudor ini dia isinya ada dua juga gitu. Kita coba lihat statiknya dari si Numenor. Nih, di sini dia lebih banyak ya, dua ke Gudul dan juga duanya lewat si siapa yang namanya? Mordor, iya lewat Mordor gitu. Itu. Terus di region gimana? Mirip sebenarnya, simple. Jadi kayak dia bakal tetap ngikut Amonsul atasnya dan juga dia bakal mengembalikan kemana aja. Dia mengembalikan ke Numenor. Yang di Numenor itu juga ada satu, dua, tiga. Nah, ada banyak sekali ini tadi. Main di region ini, tempatnya dia juga lebih banyak. Coba kita lihat statik. Nih, lebih banyak kan? Jadi
Di sini semuanya lewat Numenor gitu. Kenapa kok nggak bisa 00 via Numenor? Karena nggak bisa, soalnya dia itu harus spesifik buat ngasih tahu jalannya masing-masing. Nggak bisa asal ngikut Numenor mau kemana gitu. Kalau ke Amonsel itu bisa. Nah, sekarang kita masuk ke bosnya atau ke Amonsul. Kenapa kok aku bilang Amonsul ini bosnya? Karena dia itu pusat dari semuanya terhubung. Kalau misalnya mau dari pojok, lewat ke pojok lagi, dia itu kan pasti ngelewatinnya namanya Amonsul ini tadi. Kayak hampir semua jalan itu pasti ngelewatin Amonsul gitu. Makanya kayak semua dari sini tuh 000 via Amonsul, 000 via Amonsul gitu. Amonsulnya gimana? Ya udah, Amonsulnya ini diajarin atau dikasih tahu jalannya masing-masing harus kemana sih. Makanya di Amonsul ini dia banyak sekali study codingnya. Jadi jalan yang udah dikasih tahu di bawahnya itu Amonsul juga otomatis dikasih tahu. Kalau misalnya Amonsul nggak dikasih tahu jalannya, dia nggak bakal tahu ini paketnya atau pinnya ini tuh mau dikirim kemana sih mailnya. Nah, si Amonsul ini dia tuh kayak guardnya gitu dari eh, topologi ini, dari konfigurasi ini. Jadi yang paling tahu adalah Amonsul. Kalau misalnya router-router yang bawahnya kayak, oh naik ikut Amonsul, ikut Amonsul. Nah Amonsul ini dia yang paling bertanggung jawab. Dia yang harus tahu rinci kemana sinyalnya itu pergi. Makanya dia itu benar-benar diajarin secara rinci jalurnya itu kemana. Gitu. Itu buat static routingnya. Mungkin itu aja. Nah, terus buat membuktikan kalau misalnya ini tadi itu semua lewat enggak sih konfigurasinya benar nggak sih, kita coba ping, bisa ping langsung pakai P aja di sini, langsung dari ujung mau ke ujung misalnya, kan banyak sekali jalurnya set gitu. Nah di sini sudah successful. Kok sudah successful berarti otomatis konfigurasinya sudah terhubung satu sama lain gitu. Jadi dia jalan yang dilalui oleh mail ini sudah benar dan udah saling nyampe gitu. Coba kita ping tempat lain misalnya di bawah ini mau ke sini. Nah, ini sudah successful. Yang di bawah ini ya, yang di real time. Kalau misalnya kita mau nyoba simulation juga boleh. Tapi jangan yang jauh-jauh nanti lama. Oke, kita coba yang simulation, kita ping. Misal dari laptop Lindon ini mau ke bawah, mau ke laptop Edil. Kita coba jalankan. Set, dia jalan lewat switch-nya dulu. Habis itu dia lewat Valinor keluar ya. Keluar ini tuh adalah hasil dari default gateway. Jadi kalau misalnya default gateway ini salah, dia itu bakal muter-muter di subnetnya sendiri. Dia nggak tahu jalan keluar dari subnetnya sendiri itu kemana. Makanya dia itu bisa masuk ke Valinor atau lewat keluar di gateway Valinor. Itu karena kita kasih default gateway-nya dia kemana. Kayak semacam Valinor ini kayak kos satpam gitu. Kalau di dalam perumahan, kan dia pasti lewat gerbang atau lewat satpam gitu. Kalau misalnya kita nggak ngasih tahu satpamnya yang benar lewat mana, dia nggak bakal keluar kan. Dia bakal muter-muter terus di perumahan itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita keluar lewat Fornos, habis itu kita jalan lagi lewat Amonso, habis itu jalan lagi lewat Eregion, terus ke Numenor, terus lagi ke Gudur. Baru nanti ke Gudur ini dia masuk ke perumahannya ya. Set, sudahlah nyampe di yang kita tuju di laptop PT ini tadi. Laptop PT-nya siapa namanya tadi? Edil gitu. Setelah sampai di Edil, dia balikin lagi emailnya. Kita balik jalan terus menuju si anak si Lindon tadi gitu. Begitu seterusnya. Gitu. Jadi mungkin itu aja. Kalau buat DNS-nya juga kemarin barusan bikin topologinya aja, belum dikonfig sama sekali. Mungkin itu aja dari aku Mas Aji. Jadi ini cuma CPT pakai VLSM aja. Dan insya Allah sudah meluntuk luar dalam kalau VLSM CPT. Dan ini juga sudah selesai dari Hamin demo. Cuma waktu itu nggak sempat saya kumpulkan karena sudah terlalu malam waktu deadline pengumpulan. Ya, seperti itu. Terima kasih, Mas. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada feedback atau pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih.